بالعلم بل بالأدب تنال أعلى الرتب. Apakah hukum mentaati pemerintah yang terpilih dengan sistem demokrasi di negeri ini sama dengan hukum mentaati pemerintah oleh kaum muslimin? Demikian juga pemerintah oleh kaum muslimin yang hidup ditinggal di negeri yang dipimpin oleh orang kafir seperti di Inggris, Perancis, Jerman dan lain-lain. Ya. Permasalahan ini kembali kepada hukum mentaati pemerintah yang dia terpilih dengan cara yang tidak islami. Dan ternyata pembahasan ini sudah dibahas oleh para ulama dahulu. Kita tahu ada cara-cara islami ya, seperti istikhlaf, menunjuk kepada pengganti setelahnya ya. Seperti yang dilakukan oleh Abu Bakar kepada Umar ya. Atau kesepakatan menunjuk seorang pemimpin seperti waktu Rasulullah SAW meninggal maka Abu Bakar diangkat, atau menunjuk beberapa orang kemudian diantaranya orang-orang terpilih salah satunya diangkat menjadi pemimpin seperti yang dipraktekkan oleh Umar tatkala hendak memilih 6 orang dan akhirnya terpilih adalah Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Ada cara yang tidak sah yang disebut oleh para fuqaha, caranya ada taghallub dengan kudeta. Kudeta akhirnya menjadi pemimpin. Para ulama telah menjelaskan, ijma' ulama, meskipun seorang pemimpin meraih kepemimpinan dengan cara yang tidak sah, tetapi toh dia sudah jadi pemimpin dan kekuasaan kaum muslimin di tangan dia, meskipun caranya tidak sah secara Islam, maka pemerintah Islam adalah agama yang memandang maslahat dan mudarat. Maslahatnya apa? Maslahatnya disuruh taat. Tidak mungkin syariat menyuruh untuk terus perang, akan jatuh dan gugur ribuan nyawa atau jutaan nyawa. Jika sudah ada satu yang memimpin dan benar-benar dia megang kekuasaan, maka dia Amirul Mukminin, maka dia adalah pemimpin kaum muslimin. Meskipun cara pemimpinnya tidak apa? Cara pemimpinnya tidak sah. Dan ini dijelaskan oleh para fuqaha karena agama kita memandang kemaslahatan. Makanya disebut dengan ulil amr, atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Kata Allah, taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasulullah dan taatlah kepada pemimpin ulil amr, yaitu pengatur urusan kalian. Maka tidak sah kalau ada salah seorang kemudian misalnya kelompok di baiat ini, kelompok ini, jamaah ini punya baiat ini, jamaah ini punya baiat ini. Ini pemimpin ini bukan waliul amr karena mereka tidak memegang kekuasaan kaum muslimin. Dia ngatur urusan apa? Urusan kita. Dia ngatur urusan apa? Urusan kita ini apa yang dia atur? Pernikahan juga bukan lewat dia, kita mau haji juga bukan lewat dia, ya. Masalah lalu lintas juga bukan lewat dia, berarti dia bukan waliul amr. Contohnya Islam Jamaah punya amir, kata dia amir, ini amir yang sah. Amirmu amir apa? Ngurus apa? Ya. Ngurus urusan apa kita yang diurus sama dia? Ya cuma kelompok dia cuma sedikit itu. Karena masalah pemimpin ini bukan masalah sederhana, berkaitan dengan pengurusan dalam negeri dan bagaimana menghadapi tantangan luar negeri. Kalau ada yang ingin perang, ada yang ingin merang, maka syariat melihat kemaslahatan yang besar. Kalau ada seorang menjadi pemimpin meskipun dengan cara kudeta, maka tetap dianggap sebagai pemimpin yang apa? Yang sah. Paham? Jadi cara berpikir kita, agama kita dibangun di atas apa? Kemaslahatan. Nah, di antara cara yang tidak Islami ada cara demokrasi. Sebagaimana kita ketahui bersama. Namun toh kalau seorang sudah terpilih menjadi pemerintah, penguasa, menjadi presiden dan ternyata benar kekuasaan di tangan dia, ya berarti dia termasuk yang harus kita taati selama dia menyuruh kepada kebaikan. Kalau dia menyuruh kepada keburukan, maka tidak boleh kita taati. Ya. La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Kata Nabi SAW, tidak ada ketaatan bagi makhluk dalam rangka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka seandainya ada penguasa yang mengeluarkan keputusan-keputusan yang mendolimi masyarakat, maka tidak boleh kita dukung. Tidak boleh kita dukung. Ya. Kalau dia berdusta, tidak boleh kita mendukung kedustaannya. Tetapi bukan berarti kalau kita tidak dukung lantas kita memberontak. Ini jadi masalah. Ya. Kita semua ingin kebaikan. Dan di penguasa ada orang yang baik, ada orang yang buruk. Dan itu bukan cuma berlaku di negeri kita, di mana-mana. Ya.
Kalau mereka menyuruh kepada kebaikan, kita dukung. Makanya Allah mengkhususkan penyebutan ulil amri. Kata Allah, atiullah wa atiur rasul wa ulil amri. Taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul dan ulil amri. Justru kata Syekh Utsaimin, ini pada perkara-perkara yang tidak ada dalilnya, kita harus taat. Selama tidak menyelisih Al-Quran dan Sunnah. Kalau presiden suruh kita sholatnya, nggak usah tunggu presiden. Suruh kita puasa bulan Ramadan, nggak usah tunggu presiden. Tapi jadi masalah misalnya pemerintah suruh taat kepada aturan tertentu. Aturan undang-undang, kalau nikah harus punya surat nikah misalnya, harus taat kepada peraturan pemerintah yang kita tahu itu dibangun di atas kemaslahatan. Misalnya aturan pemerintah, kalaupun harus berdemonstrasi maka harus berhenti pada jam sekian misalnya, ya. Dan peraturan tersebut memang untuk kemaslahatan, maka hendaknya kita taati. Jadi ini syubhat yang sering disampaikan oleh sebagian orang, kata mereka ini pemerintah tidak sah dan ini awal kehancuran, bahaya. Terus maksud ente kapan sahnya? Enggak akan ada pemerintah sah sampai bunuh-bunuhan seluruhnya. Sekarang kalau ini bilang tidak sah, ini tidak sah, yang kelompok sana bilang tidak sah, terus peraturan diapain? Ente berpikir pakai logika, ya. Misalnya pengajian ini Salafiyin mengatakan, Ahlus Sunnah mengatakan tidak sah. Nanti kelompok sana mengatakan itu juga tidak sah. Semua orang Islam mengatakan tidak sah. Terus kalau tidak sah, konsekuensinya tidak harus ditaati. Peraturannya dianggap buih, tidak ada nilainya. Terus bagaimana negara ini bisa jalan? Ya. Terus maunya bagaimana? Maunya rebut-rebutan. Terus yang sah, kalau dari saya baru sah. Kalau dari dia baru sah. Terus yang mau sah yang mana? Sampai kapan mau begini? Akhirnya tidak ada ketaatan kepada pemerintah karena dianggap tidak sah. Akhirnya bisa timbul ya berbagai macam gejolak dan akhirnya kita khawatir terjadi apa yang terjadi di kemudian hari. Baik. Adapun seorang yang tinggal di negeri kafir, kita negeri Islam, ciri-cirinya penduduknya orang Islam, syiar-syiar Islam kelihatan. Itu negeri apa? Islam. Ya. Azan dikumandangkan di mana-mana, masjid penduduknya juga orang Islam. Ya. Berbeda dengan seorang Muslim yang tinggal di negara kafir, misalnya tinggal di Amerika atau tinggal di Inggris. Dia taat kepada pemerintah pada perkara yang benar, bukan karena dianggap sebagai pemimpin yang sah, karena memang itu negara kafir. Tetapi dia taat karena melihat apa? Kemaslahatan. Berbeda kita negara Muslim, kita taat kepada pemerintah karena syariat yang menyuruh. Karena dia adalah pemimpin kaum muslim dan dia seorang Muslim. Kita hanya boleh memberontak kalau dia kafir. Kata Rasulullah SAW, "Syira'u a'immatikum alladzina tal'anunahum wa yal'anunakum." Seburuk-buruk pemimpin kalian adalah yang melaknat kalian dan kalian melaknat mereka. Ya. Jadi pemerintahnya jengkel sama rakyatnya tuh. Ya. Dilaknat rakyat kurang ngajar, rakyat brengsek, rakyat kurang ngajar. Rakyatnya juga jengkel sama pemerintah. Pemerintah kurang ngajar, pemerintah brengsek. Alladzina tad'una alaihim wa yad'una alaikum. Yaitu yang kalian mendoakan keburukan kepada mereka dan mereka mendoakan keburukan bagi kalian. Kata Nabi. Maksudnya apa? Rakyat bilang, "Ya Allah, matikan pemimpinku ya Allah." Ya. Mampuskan dia, masukkan dalam neraka jahanam ya Allah. Jadi doa. Yang penguasa juga demikian. Ya Allah, hancurkanlah rakyatku. Jadi saling mendoakan keburukan. Kita sampai begitu kan? Enggak kan? Kita belum sampai begitu, alhamdulillah. Kita enggak sampai begitu. Dalam kondisi demikian para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, afala nunabidhum bisayf?" Ya Rasulullah, apa kita perlu berontak? Kata Rasulullah SAW, "La illa an tarau kufran buwahan indakum fihi minallahi burhan." Sampai kalian melihat ada kekufuran yang nyata. Kufran buahan itu kekufuran yang zahir, bukan yang ditakwil-takwil, bukan kufur kelaziman-kelaziman, tapi kekufuran yang nyata. Contohnya dia pindah agama. Contohnya dia menginjak Al-Quran, contohnya dia menghina Nabi SAW, contohnya dia menghina ayat-ayat Allah. Ya. Ini kufur yang nyata, bukan kekufuran karena kelaziman. Oh dia begini maka kelazimannya kufur, dia begini. Ini bukan kekufuran yang nyata. Ya. Yang Rasulullah SAW ingin kufuran nyata. Nah kalau dia sudah melakukan kufuran yang nyata, maka baru boleh ada izin kita untuk memberontak. Itu pun disuruh lihat pada kemampuan. Kalau mampu maka berontak, kalau tidak jangan. Karena bernahi mungkar pun dibangun di atas melihat maslahat dan mudarat. Kalau bernahi mungkar tersebut menimbulkan kemudaratan yang besar, maka tidak ada nahi mungkar. Ya. Oleh karenanya saya ingatkan ya memang ya berat bersabar, makanya kata Rasulullah SAW, bersabarlah sampai kalian bertemu denganku di telagaku. Akan ada muncul pemimpin yang hanya memikirkan diri mereka sendiri, tidak mempedulikan rakyatnya, tapi kata Nabi suruh apa? Bersabar. Bersabar tersebut bukan berarti kita pasrah, tidak. Kita berusaha memperbaiki
memperbaiki diri kita sendiri, keluarga kita, dan kita berusaha sampai kepada mereka kalau bisa memberi nasihat kepada mereka. Jangan kita suudzon. Ikhwan, jangan kita suudzon ya. Jangan tidak mungkin dia mau mendengar. Ya, antum sudah dengarkan belum ayat-ayat Allah kepadanya? Antum sudah datang enggak nyampaikan kepada dia? Ya, kalau antum suudzon terus, kapan kita menjalankan hadis Nabi SAW, ad-dinun nasihah, agama adalah nasihat. Liman ya Rasulullah, kepada siapa? Kata di antaranya kata Nabi, wali a'immatil muslimin, nasihat kepada para pemimpin kaum muslimin. Kapan kita mau jalankan hadis tersebut? Makanya saya anjurkan kepada para dai, kepada para diri saya, kalau seandainya ada instansi pemerintah mengundang antum ngisi, antum harus dahulukan untuk menjalankan hadis ini. Jangan kita bilang enggak, ilmu didatangi, suruh dia ngaji di sini. Gimana suruh dia ngaji di sini? Ada camat undang, ada lurah undang, ada bupati undang, datang. Instansi ini diundang, datang. Ya akhi, kalau dia baik, ente kan dapat pahala banyak. Kalau dia baik, kemudian dia mengeluarkan keputusan-keputusan, ya undang-undang yang baik, kita dapat pahala karena kita yang kasih masukan sama dia. Maka saya katakan kesempatan, kalau ada pemerintahan ngundang sama kita, kita beri, segera datang. Yang lain, kajian yang lain dibatalkan dulu ya. Datang, karena ini kesempatan untuk menjalankan hadis Nabi SAW. Nasihat adalah kepada pemimpin kaum muslimin. Wallahu ta'ala alam bisawab.